yang halaman 41. 71. بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوا عليكم بالبصر الدنيا في أسفل سمين زفرها
Alhamdulillah, pada dulu kita laksanakan tadarus bersama masih surat Al-Ahram sampai dengan wilayah seluruh dunia. Mudah-mudahan ahad depan kita lanjutkan 900. Bapak dan Ibu, alhamdulillah dulu kita telah berada di tengah kita. Beliau sehat walafiat, kita doakan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu sampaikan supaya telah kita sampaikan kali ini dulu guru kita beserta rombongan akan melaksanakan ibadah umroh pada bulan November 12 sampai dengan 21 November 2005 yang akan ikut serta bersama-sama sedang pegang bisa mengumpulkan uangnya dan tidak panjang kalam kita akan melanjutkan materi kajian kita. Hari ini adalah risalah paling kemasalahan halaman 142, bagaimana masyarakat kita konsentrasi penuh, tidak ada yang nyender, handphone semua dimatikan ponsel. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu untuk bekal usaha keluarga kita di dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Terhormat Ketua Majelis Taklim Hakim Muslim Bapak Dr. Suhaib Al-Nasir, Bapak Ibu keluarga besar dan Hakim Muslim yang dimuliakan Allah. Awali kaji kita seperti biasa, marilah kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu pagi ini beserta keluarga di rumah, semoga selalu dalam perlindungan Allah SWT, diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, error, kejahatan dan lain-lain. Yang kedua, itu berdoa buat keluarga besar Minhajul Muslim, keluarga besar Bapak Ibu yang hari ini sedang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia. Mengantarkan doa itu marilah kita baca terlebih dahulu umur Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina binuri ma'rifatik
وأخرج علينا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور الفهم والعلم وافتح علينا أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين المتأخرين وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وأولادنا وذريتنا وسلم جماعتنا وبالخصوص جماعة من أهل المسلم من آفات الدنيا والآخرة ولا تسلك نزاع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك شفاء عاجلا وصحة تامة لنا ولسيما جماعة من أهل المسلمين اشفنا يا شافي اشفهم يا شافي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك يا الله شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir berwajah di Masjid Al-Ihad bin Haji Muslim. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi dan Bapak Ibu yang dengan tulus, serius, sungguh-sungguh belajar ilmu-ilmu Islam. Saya berdoa kepada Allah, semoga Bapak Ibu yang hadir, keluarga Bapak, keluarga Ibu di rumah, Allah masuk ke dalam surga. Amin. Badannya sehat. Amin. Umurnya panjang. Imannya kuat. Ibadahnya giat. Rezekinya luas. Hidupnya berkah. Usahanya maju. Anaknya saleh. Keluarganya sakinah. Bisa husnul khotimah. Pagi ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Risalatul Muawanah Part 2. Hadis pertama dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa 'alaika biluzumi an-nazafati zahiran wa batinan fa inna man kamulat nazafatuhu sara bi ruhihi wa sariratihi malakan ruhaniyan wa in kana bi jismihi wa suratihi basharan jasmaniyan wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam buniyad dinu ala nazafati wa qala alaihi salam inna allaha nazifun yuhibbun nazafata wa tahsulu an-nazafatu al-batinatu bitazkiyati an-nafsi ar-rajaili al-ahlaki al-kibri wal-riya'i wal-hasadi wa hubbid dunya wa akhawatiha wa tahliyatiha bimakarimi al-akhlaqi katawadhu'i wal haya'i wal ikhlasi was saha'i wa akhawatiha wa haqaiqu
هذه الأخلاق وطريق الخلاص من رذائلها وسبيل التحصيل لفضائلها قد جمعه الإمام الغزالي في الشطر الثاني من الإحياء وعليك بمعرفة ذلك واستعماله ومن ذلك النظافة الظاهرة فتحصل بترك المخالفات وفعل الموافقات فمن زين ظاهره بملازمة الأعمال صالحة وعمر باطنه بالتخلق بالأخلاق المحمودة فقد كملت نظافته وإلا فله نصيب بقدر بعده عن منكرات الأخلاق والأعمال وقربه بالمحاسنها. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana maksudnya kita kaji bagi Faslun ini suatu fasal. Wa'alaika dan sebagiannya Anda sepatutnya Anda dilusumin Allah dan senantiasakan hidup bersih. Zahiran secara lahiriah pun, wabatinan dan secara batinnya. Jadi ilmu tasawuf itu inti dari ilmu tauhid. Isinya apa? Mengajar hidup bersih, bersih lahir, suci batin. Orang yang batinnya suci, badannya bersih, itulah orang dicintai Allah. Quran disebutkan inna allaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang yang mensucikan batinnya dengan taubat dan membersihkan dirinya, badannya dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Baginda, maka sesungguhnya man kamulat nadhafatuhu, orang yang sempurna kebersihannya, shara, maka jadinya biruhi pada ruhnya, wasariratihi dan jiwanya, malakan ruhaniyati, malaikat pada ruhani. Jadi kalau orang yang lahiriahnya bersih, sucinya batinnya suci kayak malaikat. Meskipun lahiriahnya manusia, tapi punya ciri-ciri seperti malaikat. Wajah binasbi, meskipun ada dia pada jasadnya, wasurati pada bentuk tampilan fisiknya, basyaran jasmanian, manusia yang bersifat jasmani. Jadi meskipun kita berbeda dengan mereka, ada badannya, ada jiwanya, tapi kalau kita badannya bersih, hatinya suci, mereka bisa terang. Waktu kalau Nabi SAW, dulu Nabi bersabda, kemudian dinu ada nadhafah, ditegakkan agama itu atas kebersihan.
Di agama itu cirinya hidup bersih, bersih lahirnya, badannya, pakaian, suci batinnya, hatinya bersih suci. Kalau orang badannya bersih sehat, kalau hatinya suci berkah. Waqala Islam, dan bersabda Nabi alaihissalam, Inna Allah nadhifun, sesungguhnya Allah itu maha suci, yuhibbun nadhafah, suka pada segala yang bersih-bersih, suci-suci. Wa tasirun nadhafah al-batinah, dan terdapat kebersihan batin itu bitazkiyatin nafs, dengan membersihkan nafsu. Jadi orang disebut batinnya suci kalau nafsunya bisa dikendalikan. Dari radha'il akhlak, keburukan akhlak. Jadi kalau orang hatinya tidak suci, akhlaknya buruk. Apa contohnya? Al-kibir, seperti sombong. Walian, dia sombong tuh an-nadharu ilaihi bi'ainil kamal, memandang diri dengan pandangan sempurna. Wa nadharu li ghairi bi'ainil saghir, memandang orang lain dengan pandangan hina, sombong. Benar? Jadi orang yang mandang dirinya sempurna dan menganggap orang lain hina, sombong ya. Misalnya apa, ibu tuh dari mana? Di Tomang. Di mana Tomangnya? RW 5. Di mana RW 5? Dekat dengan Kajur. Saya punya teman dari situ, dekat masjid latihan. Siapa di sana? Dia tidak ada apa-apanya. Ini boleh direkan, boleh enggak? Nah, sombong orang. Sombong ini jelek. Dia juga jelek. Orang kalau dia al-amal di ghairillah, beramal bukan karena Allah. Kalau orang dia capek, misal kalau orang dia beramalnya selalu pengen dipuji, kalau nggak dipuji marah. Cepat barang bertual, si mantu bukannya dipuji, mertuanya dibangun udah sujud aja dia. Udah selesai sholat, mertua diem aja, nggak bilang A, nggak bilang B. Kata si mantu, dasar mertua budak. Padahal mertuanya lain. Kenapa? Karena tidak sesuai diharapkan. Maunya, aduh kamu lagi berapa ibadahnya ya, khusyuk banget. Orang-orang udah bangun udah nyungsep aja. Ini ngomong gitu nggak ada. Jadi dia marah. Karena bertambah bukan karena Allah. Ini penyakit. Walhasad, dengki. Apa itu dengki? Dengki adalah tamana zawala nikmatul ghaib, mengharapkan tergelincir nikmat yang dimiliki orang. Saya duduk di sini nih. Kalau ada orang dengki, dia nggak demen saya duduk sini. Kalau nggak demen, diem aja nggak bahaya. Udah nggak demen, ngajak-ngajak orang supaya saya tidak berurusi lagi. Itu udah dengki. Ya. Kalau orang dengki capek lagi, misal tangga pasang AC, dia kegerahan. Hari gigi pasang AC, korupsi kali ya, sama AC korupsi. Kenapa? Karena dia nggak senang. Jadi capek sendiri.
Ada ibu-ibu pulang dari pasar, teng-teng bandeng 3, di teng-teng begini. Orang dulu bilang, bandeng 3, teng-teng. Tapi tidak ada. Kalau orang yang nggak pergi, lihat orang pulang bawa bandeng nggak dibungkus, ibu, saya punya tas plastik masuk ke sini, bu. Saya nggak ada bu. Orang lain, dan jadinya capek sendiri. Jadi semua yang disebut ini bahaya buat kesehatan jiwa. Oh, pintunya mencintai harta dunia. Padahal udah azan, masih ngumpet bayar dagang. Udah azan Jumat, masih dagang terus. Ini cinta dunia. Kalau begitu Quran, idza nudiya lis-salati fi yaumil jum'ah fas'au ila dzikr. Apabila sudah disuruh jadi lanjutkan azan di hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au, segera tinggalkan itu. Pergilah sholat Jumat. Nah, cinta dunia banyak. Kata Nabi, dunia Allah syukuril hafiyah. Cinta dunia berlebihan, pokok pangkal segala kesalahan. Beneran. Jadi kalau gitu gimana? Agama ngajarin bahwa orang perlu dunia boleh, wajar. Orang perlu hidup baik, silakan. Orang pengen hidup sejahtera bahkan kaya boleh, asal benar. Jelas? Wakhawatiha dan kawan-kawannya, maksudnya syirik, riya, sum'ah, ujub, hasud, zolim itu dan teman-temannya itu penyakit hati gitu. Tahliat ya dan menghiasi nafsunya bimakarimil akhlak dengan akhlak yang terpuji. Apa contohnya? Ketawa itu rendah hati. Dengan orang kalau rendah hati orang teman Nabi Muhammad rendah hati. Meskipun pakaiannya paling tinggi, tapi rendah hati nggak sombong. Tapi kalau ketemu sahabat, Nabi bilang assalamualaikum, Nabi duluan. Bahaya rasa malu. Malu itu karena imannya bagus. Wal ikhlas, ikhlas karena Allah. Wasyakha, dermawan. Wa khawatiha dan lain-lain. Kita tulis sedikit. Esensi ajaran Islam. Jadi Islam itu kalau dicari hakikatnya, esensinya satu. Allah. Assalamualaikum. Pak, masuk saudara salam. Masuk saudara salam. Saudara salam masuk. Alhamdulillah ala. Kajian buat yes, nanti malam. Dan kesucian. Iya. Teman itu, Pak. Jadi kalau Quran kita buka, hadis Nabi kita cari intinya, ajarin an-nadhafah, bersih, suci. Iya, bolong. Bersih apanya? Allah ini ya. Bersih secara fisika. Terakhir dia bersih. Bersih dari kotoran. Bersih dari hal-hal yang tidak pantas. Seperti jorok, kemudian selalu berwudu, bersih badannya, bersih badannya, bersih pakaiannya, bersih tempat di mana tinggal.
Yang kedua, an-nadhafah al-batiniyah. Spiritual. Jadi badannya bersih, hatinya suci. Benar. Orang yang badannya bersih, hatinya suci, dicintai Allah. Tadi saya sebut ayatnya, Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang badannya bersih ditandai dengan tampilannya ini, menjaga menjauhkan najis kotoran selalu dalam keadaan wudhu, mandi bersih ya. Orang yang badannya bersih sehat. Amin. Setuju kan? Sehingga jangan SD itu bersih, pangkal, sehat. Karena nggak bisa rajin pangkal. Itu. Yang kedua, Islam itu mengajarkan suci batin. Apa katanya? Mensucikan jiwa. Jiwanya suci ya. Apa contohnya jiwa suci? Tidak sombong, tidak riya, tidak sunnah, tidak zolim. Nah, ini. Tadi sombong sudah, riya sudah, sunnah. Sunnah itu sedang menceritakan amalnya, menceritakan kebaikannya. Ini saya biar gini-gini, nyumbang di pesantren 20 juta, sono 1 juta, 15 juta, sono 1 juta. Buat apa sedang gitu? Menceritakan kebaikan dirinya kesumpah. Orang menyakitkan orang. Benar? Zolim, menzolimi orang, nyakitin orang. Jelek. Ini semua haram semua. Asuh tuh. Asuh itu dengki. Apa bedanya asuh? Dengki dengan iri. Berbeda. Kalau iri ada yang boleh. Kalau dengki nggak boleh. Mana iri yang boleh? Ada dua yang boleh iri. Satu, kalau ada orang punya ilmu, belajar ilmu, mengajarkan ilmu kepada masyarakat, bilang, ya Allah, jadikan saya seperti dia. Boleh. Nah, yang kedua, ada orang hartanya banyak, diberbagi kepada orang lain, sedekah, infak, nolongin orang. Kalau ketemu orang macam ini, ya Allah, jadikan saya seperti dia. Boleh. Itu ini yang boleh. Tapi kalau dengki, semuanya nggak boleh. Jelas? Karena dengki itu merusak. Nah, orang yang bersih dari sombong, riya, sumah, zolim, hasud, dia suci batinnya. Kalau orang yang begini, dia kayak malaikat. Tampilannya, perbuatannya seperti malaikat. Nah, Islam itu melatih kita supaya kayak gitu.
Jelas. Lu kalau ditanya, buat apa ngaji tiap hari Ahad ke Minhajul supaya bersih lahir, suci batin. Kalau suci batin, lahir batin bersih, Allah senang. Kalau Allah senang sama ibu bapak, urusan gampang. Sumber rezeki siapa pegang? Sumber sehat siapa pegang? Kalau kita dicintai Allah, bahagia. Rezeki ada aja. Benar nggak? Mana buktinya? Saya belum datang udah ada pasangan. Benar nggak? Eh, Kelasnya 3. Ada aja rezekinya. Jadi jangan takut susah. Jangan takut miskin. Kalau kita dekat Allah, ada berkahnya. Jelas? Baik. Nah, terus dapat tampilan orang yang suci batin. Di sini sudah at-tawadu wal haya wal ikhlas wal safa. Orang yang batinnya suci, batinnya suci ini, tampilannya rendah hati. Yang kedua, dermawan, sabar. Yang ketiga, al-haya, malu. Yang keempat, ikhlas, tulus. Jadi orang yang suci hatinya, rendah hati dia, gak sombong. Berapa sombong? Karena faktanya orang sombong jatuh. Firaun kaya, kuasa, perkasa, sombong, tenggelam. Tenggelam, jatuh. Korun, kaya raya. Saking kayanya dia punya pembantu 4.000 orang. Dia pembantu dikasih rumah 1, dikasih kendaraan 1, dikasih perhiasan. Begitu dia sombong, ditenggelamkan. Jadi kalau ada orang kaya sombong, gak ada. Yang aneh bokeh sombong. Paham? Sholat gak mau, ibadah gak mau, ngaji ogah, bergaul gak mau, berteman warung masjid gak mau, ya susah gitu. Tandanya orang tidak sombong mau sujud ya. Di kepala yang mahal diletakkan di tanah untuk Allah. Kalau sombong, jelas. Wahakaiku hadil akhlak, dan hakikat akhlak ini katanya. Watarikul khalas, dan jalan membersihkannya min radaiha, dari keburukan akhlak. Wasabilu tahsil, dan jalan menghasilkan di fadhiliha, keutamanya. Jama'u, telah dikumpulkan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Imam Ghazali bisa terjadi di bagian kedua dari kitab Ihya Ulumuddin. Nanti kalau kita dipanjangkan umur ya, bagus kita baca kitab Ihya Ulumuddin. Bagus kitabnya dan bagus mengajarin kita akhlak bagus. Fa'alaika bima'rifati dzalika, maka mesti kamu katanya mengetahui yang demikian itu. Wastimalihi, dan mengamalkannya. Jadi ada buku panduannya. Bagaimana berakhlak yang baik kepada Allah, kepada Rasul, kepada Quran, kepada orang tua, kepada istri, pada suami, pada anak, pada tetangga, kepada teman, kepada muslim, kepada lingkungan muslim, ada semua. Jadi kalau mau dikajiin, masih banyak yang banyak mau dikajiin. Asal mau datang aja pagi. Setuju? Banyak sekali.
Wa min dzalika nadhafah al-dhahirah. Di antara nadhafah ialah kebersihan lahir. Orang yang batin lahiriahnya bersih. Fatahsul bitarkil mukhalafat. Maka akan berhasil ia dengan meninggalkan yang menyalahi syarat. Wa fiqhil muwafaqat, dan mengerjakan yang sesuai dengan syarat. Apa itu contohnya? Yang bertentangan dengan syariat, hidup tidak bersih, hidup kotor, jorok, senang dengan yang najis, tidak suka dengan berdosa, itu bertentangan dengan syariat. Dan mengerjakan yang sesuai dengan syariat, itu saja. Bersih pada mandi, istinja, wudu, terus malah kalau kita ikutin contoh para sahabat Nabi, ada sahabat yang tak pernah putus wudu, namanya Bilal bin Rabah. Tiap hari asal batal wudu, wudu lagi, habis wudu sampai 2 kali, terus batal lagi wudu, wudu lagi, sholat lagi. Bilal itu mau tidur wudu dulu. Beneran? Kenapa? Karena ada hadisnya. Kata Rasulullah, "Idza awaita ila firashika falyatawadda." Apabila kau mau berangkat ke pembaringan, berwuduklah seperti hal yang kau hendak sholat. Jadi Bilal itu kalau mau tidur wudu dulu, makanya bersih badannya, jauh dari penyakit. Ada orang udah aja nggak wudu-wudu, ada jam 12 per 2 menit, jam 2 baru wudu gitu. Nah, kita mesti berubah. Yang bagus belum aja udah wudu, amin. Amin. Karena kalau badan yang bersih, jauh dari penyakit, Allah senang. Paham sahabat-sahabat? Faman zayyana dhahirahu, siapa yang menghiasi lahiriahnya, tampilan lahirnya, bimulazamatil amali salihah, dengan menekuni amal saleh. Kalau orang rajin sholat, rajin wudu, dia benar kan? Bangun tidur sholat, wudu dulu kan, bersih. Habis sholat, sholat wudu, sholat tahajud gitu. Terus subuh, habis subuh zikir, zikir selesai isra dalam keadaan bersih. Selesai isra, istirahat sebentar, duha, wudu lagi. Benar? Entar mau zuhur, wudu lagi. Udah habis zuhur, sebentar lagi asar, wudu lagi. Makin bersih dulu. Benar? Kalau orang bersih badannya sehat, dan senang orang dekat kita. Kalau orang jorok, nggak pernah bersih badannya, bau, berdebu, orang nggak depan. Beneran nggak? Dan orang Islam dirinya bersih. Kita aja dari itu. Wa amal batin namun bitakhaluqi bil akhlaqil mahmudah, dan memakmurkan badan batinnya dengan berbudi pekerti dan akhlak yang terpuji. Yang ini tampilan lahiriannya apa? Banyak amal soleh, sholat, ibadah, ini. Kalau ini gitu, tampil dengan akhlak mulia, perilaku dan terpuji. Kayak Rasulullah,
Kalau hatinya bersih, akhlaknya mulia, perilakunya terpuji, orang senang. Kenapa? Karena nggak nyakitin orang, nggak ngerugiin orang. Coba kayak begini, bermawan, berjalan sama lu, terus bagus, orang demen. Benar? Nggak merugikan bersama. Orang begini ini hidupnya bermanfaat. Nabi khairun nas anfa'un nas bin nas. Orang yang terbaik lalu paling bermanfaat. Bagaimana hidup itu bermanfaat? Kalau ngomong ada manfaatnya. Kalau berbuat ada faedahnya. Kalau bersikap menimbulkan faedah yang begitu banyak. Jadi hidupnya itu orientasinya kebaikan, 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 kebaikan. Itu aja. Hidup cuma sekali. Diam aja. Sekali juga sebentar. Karena cuma sekali dan sebentar, mumpung sebentar, gunakan yang sebentar untuk yang baik, 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 baik. Buat apa nyakitin orang? Buat apa menzolimin orang? Buat apa merugikan orang? Kalau kita suka nyakitin orang, susah hidupnya. Benar? Biar duit banyak, amdolin, atau pakai, dia banyak. Duit ratusan miliar, diborgol, nggak bisa dipakai. Benar? Emas 70 kilo lebih ya. Gak seperti ini mah. Gas. Kalau gitu gimana? Biar duitnya ratusan miliar, emasnya berkilo-kilo. Kalau makan tetap sesuatu. Cuma kalau punya orang makannya sekali makan, dia aja. Kemarin begitu makannya susah. Gado-gado, gado yang dia. Soto nggak masuk. Takut kolesterol. Repot. Kalau kita kan semua juga kemana? Lontong bayar nggak? Pastel itu nggak tahu yang pastel. Itu susah hidupnya. Susah jadinya. Dan main susah. Kalau kita gimana? Jadilah muslim yang soleh. Terus katanya dalam kitab ini, pokoknya mulut nama fatu. Kalau dia melakukan ini, dan itu banyak nama soleh, banyak sholat, banyak ibadat, akhlak yang mulia, dengan terpuji, sempurnalah kebersihannya. Wa illa, kalau tidak, falahun nasibun, ia akan mempunyai bagian katanya. Biqadri menurut kadar, di jauhnya an munkarat bil akhlak, dari akhlak yang munkar, wal amali dan amal-amal yang munkar, wa qurbihi dan qadar kedekatnya lil mahasiniha, dari akhlak dan amal yang baik. Alhamdulillah. Kalau gitu gimana? Ini aja. Hidup gak banyak. Bersih lahir, suci batin. Itu aja. Suci batin menghasilkan amal soleh. Bersih batin menghasilkan hidup yang nyaman, sehat, penuh dengan bertakwa. Jelas? Bisa diterusin ya? Atau mau nanya? Terusin bisa.
Terus baca deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min aqsami an-nazafati az-zahirati ma arsyada ilaihi syar'u min akhdil fadlati wa izalatil adnasi wa tatahhiru anil ahdathi wal anjasi fa min dhalika izalatu sya'ril anati wa natful ibti wa halquhu wa qassu syaribi wa taqlimuz zufri wa yustahabbu an yabtadi'a minas sababati yumna ila hinsiriha wa min hinsiril yusra ila ibhamiha wa yakhtima bi ibhamil yumna wa amma rijlani fayabda'u bi hinsiril yumna wa yakhtima bi hinsiril yusra katakhlili bil wudu'i wa yukrahu ta'khiru fi'li hadhihi al-asya'i inda kulli arba'ina yawman wa min dhalika izalatu awsafil lati yajtami'u fi ma'atifil badani wa abwalihi bil ma'i wa ma yajtami'u min ar-ramasi ala al-'aynaini wa min al-qadari fil manharina wa min at-ta'ami bainal asnani bil halali halali. Nah, baik, dan kita lihat bagaimana di prakteknya, bagaimana cirinya orang yang bersih lahiriahnya. Wa min aqsamin nadhafah al-zahiriyah, di antara bagian-bagian kebersihan lahiriah atas ma'arsyada ilahi syar'u, yang pernah ditunjukkan kepada kita oleh syariat min akhdil fadlan, yaitu mengambil kelebihan, izalatul adnas, dan menghilangkan kotoran. Jadi kalau bukan yang badannya bagus bersih gitu, jangan terlalu banyak makan. Sekedar makan yang sekedar aja, jangan 2 piring setengah, nambah lagi. Ya, kira-kira cukup deh. Kalau kita suka ke kedai, ke ruangan-ruangan gitu kan, segini kan, ini cukup sebetulnya. Orang Indonesia kadang-kadang kalau makan segini nggak cukup ya. Terus piring terus nambah lagi. Kalau kita lihat misalnya orang-orang Korea, Jepang, dikit nasi ini, dikit nggak banyak. Kalau orang Turki misalnya dikit, nggak banyak makan. Yang banyak ini sayur lauk, macam model. Wizard Anas menghilangkan kotoran.
Najis itu dihindari. Kalau kena najis supaya dibersihkan. Wa tatahhuri anil hadas wa anjas. Bersuci dari hadas dan najis. Apa tuh? Rajin mandi. Mandi ada dua macam, ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi mubah. Mandi wajib karena ada sebabnya, ada campur dengan suami atau dengan istri. Mandi sunnah karena mau sholat Jumat. Mandi biasa yang nggak ada niat apa-apa. Mandi sore, mandi, jelas. Membersihkan najis, najis dia macam najis dan najis sedang najis. Tiga-tiga jauhin. Wamin radika diantaranya yang demikian Iza tersyahus hamas menghilangkan pemahaman di dalam disebutnya al-ana itu bulu di bawah pusar. Jangan sampai ribu di rumah aja di TPC saya cari itu kenapa kok itu disuruh bersihin bulu di bawah pusat. Ada disertasi dokter ambil doktor dia berliti syariah mengapa orang Islam disuruh membersihkan bulu ketiak ini bulu ketiak membersihkan bulu hari sport pusat karena kata si dokter itu menurut penelitiannya setiap rambut yang menggumpal jarang dibersihin melalui obat berpotensi menimbulkan penyakit kulit. Coba deh, udah keriput jarang dibersihin, gatel, beneran gatel. Jadi rapiin aja, rapiin. Wanatul ilfu mencabut bulu ketiak. Ini bulu ketiak itu sengaja dibersihin. Tuh, nanti diajarkan berapa lama bersihnya, kapan harus bersih. Wakhalquhu mencukurnya. Jadi rambutnya sering dibersihin, dicukur. Waqasu syarib membentuk kumis. Watakil muzufar memotong kuku. Terang. Ini diajarin putih kuku bagaimana caranya. Wa yustahabbu dan disunahkan memulai ayat tadihan minas sababah. Kalau putih kuku dulu nih. Diam aja. Di ujung kanan. Kenapa? Ini dipakai buat tasyahud, dipakai nunjukin orang. Pak di mana Pak masjidnya? Solo. Itu lama aja gitu. Ya harus banget orang. Beneran nggak? Ini seminggu sekali harus bersih. Jumat sekali paling telat. Habis dari sini katanya asabah baru ayuram ila khinsir sampai dari kelingkingnya ke sini, 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 sini. Baru ini udah belum? Udah belum. Kadang sekenanya gitu. Suka-suka aja sudah pilih dulu. Kalau tutupin petunjuk ini dulu. Baru ini, baru ini, sini, baru sini. Ini kalau nggak dibilangin nggak tahu apa. Semaunya aja sekenanya gitu. Gitu kan. Kemudian kita yusra ila ilhamnya dan dari jari kelingking kanan kiri sampai ibu jarinya
Jadi kalau dari sini, ini ini kan udah tadi. Banyak ilmu ibham dan yumna dan menuntuknya pada ibu jari tangan kanan. Wa amal jilani, adapun gunting kuku kaki. Kaki ada kukunya. Wa daku, maka mulailah bikin yumna dengan kelingking kanan. Kalau kaki kan gini kan. Kalau kaki sini dulu, kelingking kanan. Kanan, sini, baru sini. Wah, hidayah bikin serius dan menyudahinya dengan gigi kiri. Jadi mulai ke sini, kaki selesai sini. Dan tahlil fil wudu seperti yang memasukkan yang dari tangan itu wudu tidak sepele tapi penting. Kalau dikutip begini baca misalnya terkepal. Kan begitu orang kerjaan rutin tiap minggu sekali. Tapi kalau bismillah dulu, mulut begini, gini. Terkepal. Paham? Wayukrahu dan makruh. Akhiru fi bihadil asya. Mengakhirkan pekerjaan perkara-perkara ini indah kulli arba'in ketika sampai masing-masing 40 hari. Misalnya kalau maaf dulu hari di bawah pusat jangan tiap minggu. Benar-benar enggak? 40 hari sekali. Kalau gunting kuku seminggu sekali. Gimana? Wamin dalika izalat al-awsakh allati yajtami'u fi ma'ati fil badan. Di antara nazafah itu yang menghilangkan kotor-kotoran yang menggumpal di katanya ma'atif lipatan-lipatan badan. Itu ini sini di asal ada lipatan itu mesti jangan bersih itu di kaki nih. Dan di belakang lutut kan serat dilipat-lipat kan. Waktu Robert Fitri dilipat, waktu tasawuf akhir dilipat. Terus jangan lupa bersihin, sering dibersihin. Jangan sampai ada, maaf, ada dakinya jelek, kalau ini perempuan. Wa'awari ilman dan membersihkan dengan air. Wa ma yasir min al-ranas dan apa yang berkumpul dari atas al-ain yang dua mata. Mata juga mesti dibersihin. Wa min al-qadar dan dari kotoran fil mankhadin di dalam kedua lubang hidung. Ini bersih aja bersihin. Di wajah. Cuma bersihin jangan dibuka umum. Paham ya? Di majelis lagi begini nanti aku orang melihatnya juga gimana sih paham nggak? Kalau mau bersih ini di rumah yang nggak kelihatan orang bersih ini enggak lagi ngaji begini jelek banget tuh. Waminat to'am baik asal fil khalaq. Jangan ngebersihin sisa makanan gitu dengan dicungkil-cungkil di depan orang banyak. Ada kan? Apa itu ya? Ya. Habis makan dan disediain itu di rumah makan di restoran. Kalau mau dicungkil habis makan ini. Jangan di majelis taklim. Gak beradab. Amat tuh. Kita lihatnya Allah ibu. Kira-kira jelas.
Ini apa? Ilmu itu mesti mengerti dengan adab. Jadi berilmu penting, tapi mesti dengan adab. Ilmu plus adab. Ini akhlak mulia. Ini mesti kita bahwa membersihkan badan itu harus wajib. Cuma cara membersihkannya mesti tahu tempat. Gimana membersihkannya, bagaimana membersihkannya mesti pakai. Jelas? Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, materi kajian kita tentang pasal bersih hati, ya bersih hati, berilmu, hati harus beradab. Ya, jadi kalau punya ilmu tapi nggak beradab, tentu sama bisa melihat orang-orang yang di depan kita tidak beradab, berilmu tapi tidak beradab. Selanjutnya, contoh tadi bulan Ramadan, usahakan selalu dalam wudhu, ya, dalam wudhu dari sholat subuh ke sholat zuhur, ke sholat duha dan selanjutnya. Bapak dan Ibu, jadi hidup itu harus beretika dan beradab. Ya, banyak orang berilmu tapi tidak beradab. Dan hindari sifat yang dimiliki oleh Allah, dengki, sombong, apalagi sifat yang zalim pada manusia. Silakan kita beri kesempatan untuk tanya dulu. Ya, yang sudah berdiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi seseorang yang lagi sakit, dokter suruh tanpa darah atau mereka dikubur, sedangkan kita itu nggak tahu darah dia itu muslim atau tidak. Bisa jelaskan. Tahu atau untuk orang yang dulu atau bagaimana? Terima kasih Pak Ustaz. Oh, iya. Orang sakit mesti ditambah darah. Para ulama ahli fikih mengatakan dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa orang itu, salah satu ikhtiarnya adalah mesti ditambah darah. Maka menambah darah bagi orang yang tingkat sakitnya sudah mengkhawatirkan, maka boleh. Kita nggak tahu kan itu darah siapa. Bisa juga darah orang yang baik, bisa juga orang nggak baik. Pada posisi seperti itu sikap kita adalah menyerahkan urusan itu pada Allah. Karena nggak mungkin begitu menambah darah siapa nih? Orang mana nih? Saya nggak mau nih kalau bukan nggak jelas. Nah biasanya untuk lebih aman, tambah darah itu diambil dari keluarganya. Misalnya mama yang sakit, darahnya darah O, maka dicari siapa anak yang punya darah O, itu paling aman. Begitu ada anaknya, kau kasih mama kau dulu katanya darah, dikasih apa-apa, dipindahin sebanyak yang oleh dokter dianggap cukup untuk menyelamatkan. Jadi silakan tambah darah, tapi yang selektif. Anaknya atau keluarganya, abangnya atau adiknya yang punya darah sama, itu yang terakhir. Tapi transplantasi
atau pencangkokan organ tubuh, ada sebagian ulama mengatakan haram. Cangkok itu haram. Nah, mesti demikian, ada yang membolehkan. Misalnya cangkok jantung, orang yang jantungnya sudah punya kualifikasi sangat buruk dan mesti dicari dari cangkok agar bisa menyakitinya. Kalau dalam keadaan darurat dan cuma itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan orang itu, ada ulama fikih mengatakan ad-darurat tubihul mahdzur. Keadaan darurat membolehkan yang tidak boleh. Daripada dia nggak selamat, boleh cangkok menyelamatkan nyawa orang. Itu Bu. Mudah-mudahan kita selamat. Kalau misalnya cangkok. Silakan Bu. Mulai satu lagi. Tidak ada. Oh, di depan aja nih, Bu. Belakang itu belakang. Aja lah. Udah, ini. Mau nanya kalau potong kuku itu sebagusnya hari apa Pak Ustaz? Senin, Jumat, atau Selasa? Kasih barang aku. Bagus ibu potong kuku hari Jumat pagi. Bapak juga gitu, karena bapak yang siang mau sholat Jumat, paginya dipotong. Bersih kukunya, jadi orang juga jangan karena kita aja senang lihatnya. Saya tidak merekomen, nggak usah dipanjangin kukunya, dipelihara sampai melengkung gitu. Paham nggak tuh? Kelihatannya bagus, karena ngerepotin, ikutin aja. Kita bersyukur pada Allah. Karena bersyukurnya, kenapa? Kuku makin lama makin panjang. Kenapa hidung nggak panjang-panjang? Gimana? Karena kuku kalau panjang bisa dipotong, kalau hidung nggak bisa potongnya. Jadi potong hari Jumat dulu. Ya. Bapak-bapak itu nanti serang rincian potong pagi. Paling cepat tembus sore menjelang maghrib. Sehingga pada waktu subuh kita mandi, niatnya mandi untuk salat Jumat, bersih tangannya. Jelas? Cukup ya, Bu. Nanti ahad depan. Untuk ahad depan itu materi kajian kita tafsir Jalalain jilid 2. Biasa jam 6.45 kita mulai mengajar kita dengan pada hari bersama. Dan tepat jam 7 kita mulai kajian kita dengan materi pada tafsir Jalalain. Dan kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukr. Ayyabbaqi jalali wajhika min fa'ilin sultan. Amin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal lisan wa najatan minan nar. Allahumma khtim lana bil husnil khatimah. Amin. Wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Alhamdulillah. Sekian terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad amin. Sallallahu alaihi wasallam amin. Sallallahu ala Muhammad amin. Sallallahu alaihi wasallam amin. Rabbi faj'al maktabana آمين وينصر فاستغيثني آمين واهدنا مقصدنا من خطاياك سمين آمين صلى الله على محمد آمين صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا إلهي يا إلهي آمين توبة قبل الممات آمين يا إلهي يا إلهي آمين رحمة آمين صلى الله على محمد آمين صلى الله عليه وسلم آمين صلى الله على محمد آمين صلى الله عليه وسلم آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ya. Pak, apa? Pak, speaker. Nggak ini nih, Pak. Ya. Apa ya? Ini. Jadi kalau